terbesar di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara ini merupakan jantung perekonomian dan juga pemerintahan Indonesia. Beragam aktivitas seakan tak pernah berhenti, sehingga kota ini kerap diistilahkan dengan kota yang tak pernah tidur. Jakarta adalah kota metropolitan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jakarta karena itu menyedot perhatian dan daya tarik bagi seluruh orang di Indonesia, sehingga berbagai suku dan latar belakang orang datang ke sini. Karena itu Jakarta membentuk budaya baru, yaitu budaya masyarakat urban yang di dalamnya sangat heterogen. Makanya gua OTW di Jakarta kali ini untuk ketemu dengan berbagai orang dengan latar belakang politik, ekonomi, untuk ngobrolin tentang moderasi di kota metropolitan ini. Yuk kita OTW. Bang Riza, apa kabar? Alhamdulillah. Bang Riza, ini kan aku OTW di Jakarta. Iya. Udah keliling dari timur sampai sekarang nih ke salah satu yang paling barat lah. Dan Bang Riza juga kan dosen politik. Iya. Nah, bagaimana seharusnya pandangan politik tentang moderasi? Berpolitik yang moderat itu seharusnya seperti apa sih, Bang? Di Indonesia itu landasannya adalah landasan berdasarkan agama. Agamanya tapi dalam posisi moralitas, bukan dalam posisi ideologi. Nah, moderasi ini adalah konsep dari turunan pluralisme. Pluralisme itu kan kita tahu dibangun dari toleransi, dan kemudian pluralisme juga menjelaskan tentang bagaimana kita bukan hanya melihat perbedaan, tapi juga kita membangun perbedaan itu dan menguatkan dari persamaan yang sudah ada. Dan konsep moderasi beragama ini dikuatkan oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Nah, ini adalah konsep bagaimana penguatan pilar kebangsaan dan kita bernegara. Berarti moderasi sebagai salah satu pilar yang harus kita jaga bersama. Iya. Karena realitasnya Indonesia itu penuh dengan keragaman yang nggak bisa nggak ngejaganya itu dengan saling moderasi satu sama lain. Iya. Dan payung utamanya itu biasanya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan. Tapi agar nggak terjebak dalam ketegangan hingga bersih tegang, itu seharusnya bagaimana berpolitik secara moderat. Ya, kalau berbicara tentang moderat dan berpolitiknya, jelas bahwa kita harus berlandasan kepada perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis yang dibangun oleh Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, ini menjadi tolok ukurnya. Pas tuh di sampingnya tuh. Iya, benar. Nah, apa yang dimaksudkan dalam perspektif sosiologis bahwa nilai-nilai yang hadir itu adalah nilai Islam maupun nilai demokrasi dan yang dibangun dari nilai universal suatu negara. Dan nilai universal suatu negara di Indonesia adalah nilai Pancasila. Nah, Bang Riza, ini bentar lagi nih, saya akan mau OTW lagi ngobrolin tentang moderasi dalam ekonomi. Nah, sebagai seorang yang menulis juga buku tentang sosiologi politik, gimana seharusnya pandangan ekonomi kita agar kemudian baik mereka yang menjadi kelas atas, kelas bawah, ataupun kelas menengah itu menjadi pribadi yang moderat dengan segala keadaan ekonomi. Ya, kalau kita lihat jelas bahwa ada keinginan besar di dalam negara ini atau pemerintah ini, yang keinginan besar itu bukan hanya tentang moderasi beragama itu, tapi bagaimana pembangunan kepemudaan ini untuk mengusahakan anak-anak muda menjadi kreatif dengan teknologinya,
sekarang kan generasi Z. Betul. Dan mereka bisa untuk memajukan negara kita. Jadi negara kita ini bukan pegang lagi oleh orang-orang tua, tapi anak muda yang cerdas, anak muda yang punya kreativitas, sehingga mereka bisa memancing dari para investor ini datang, kemudian membuka usaha dan meyakinkan bahwa Indonesia ini adalah magnet. Magnet bukan hanya bonus demografi, tapi magnet bagaimana kita majunya negara ini di tangan anak muda. Dan saya rasa sekarang elemennya hampir semua dipegang oleh anak muda. Dan pemuda itu di Indonesia sudah terminologikan 16 sampai 30 tahun. Dan ini artinya Indonesia sudah siap sekali untuk menyambut eranya, era baru, modern dengan teknologi, dan tentunya nanti pendapatan Indonesia pun bisa dikelola oleh anak-anak mudanya. Dan pemerintah pun sudah mulai melakukan itu. Ya emang anak muda kan sekarang tuh lagi ramai-ramai membangun startup. Iya. Dan itu adalah bisnis masa depan, bisnis masa kini juga. Yang penting bisnisnya itu berorientasi kepada nilai-nilai moderasi tadi ya. Iya. Tidak mendiskriminasi perbedaan. Nah, itu lebih nilai moral itu harus ada di agama. Betul. Dan kita moral. harus menyadarkan. Oke. Bang Riza, saya izin ya. Iya. Siap. Oke. Bang Riza, makasih Bang. Makasih Ketemu ya, lagi Bib. Bang. Oke. Berkas-berkas sudah lengkap. Jadi kapan kira-kira gue bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah menikah. Untuk biaya Pak? Untuk menikah di luar KUA ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara pajak. Artinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Iya. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap Membangun keluarga harmonis dan sakinah. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Moderasi beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia. Saya akan mengajak pemirsa untuk bertemu dengan seorang yang dapat membahas masalah ini lebih mendalam. Yuk kita OTW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, saya ganggu baca bukunya nih. Siap. Gimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bang Yusek, saya lagi OTW di Jakarta nih, dan ingin juga melihat bagaimana pandangan ekonomi tentang moderasi. Nah, yang mendasar seharusnya bagaimana ekonomi dikelola agar bisa mendorong masyarakat menjadi kelompok yang moderat. Nah, saya kira kalau bicara kata moderasi kan memang secara etimologi, secara bahasa kan berasal dari kata moderat yang kurang lebih kalau kita artikan itu berada di tengah. Kata
atau sedang atau tidak berlebih-lebihan. Nah, Indonesia saya kira kan sudah diuji oleh sejarah ya, tahun-tahun. Kita bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, baik dari sisi agama, ras, etnis, dan waktu itu sudah lahir yang namanya Pancasila sebagai konsensus dari Pondok Indonesia. Nah, kembali ke soal tadi, apakah ada hubungannya antara ekonomi dengan moderasi beragama? Ya, saya kira ada. Kalau kita sebagai bangsa yang plural kemudian bisa mempraktekkan cara pandang agama yang moderat, tentu konsekuensi logisnya adalah lahir yang namanya stabilitas, yang indikatornya adalah hidup rukun, tenang, damai, semua kelompok bisa berdampingan secara optimal, dan itu akan menstimulus kehidupan perekonomian. Jadi tidak akan ada lagi kasus-kasus di mana ekstremisme itu tumbuh karena didorong oleh faktor ekonomi. Nah, gimana seharusnya ekonomi yang moderat itu agar bisa melengkapi moderasi yang ada pada agama, politik, budaya, dan lain sebagainya di masyarakat Indonesia? Ya, saya kira salah satu tantangan moderasi beragama konteks Indonesia bukan hanya beragam transnasional yang cenderung mengambil aspek lokal, tetapi juga kapitalisme global yang salah satu cirinya adalah menganut pasar bebas yang ini dikhawatirkan juga bisa menggerus internalisasi dari nilai-nilai agama. Maka kalau kita punya konsep ekonomi Pancasila, ya sebetulnya fondasi kita kan sudah meletakkan falsafah dan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat misalnya gerakan filantropi yang dibangun berdasarkan prinsip gotong royong di negara kita, ini luar biasa sekali. Bahkan indeks filantropi kita di dunia tinggi sekali. Bahkan tertinggi. Indonesia itu yang terbaru kemarin 2023 laporannya kedermawanannya tertinggi di dunia. Indeks kedermawanan sosial kita itu tertinggi di dunia. Jadi ini yang sebetulnya menjadi modal besar kita, dan itu memang harus didesain dengan baik. Nah, saya kira itu PR kita. Nah, kira-kira apa yang secara sistemik harus menjadi kata kunci atau harus kita benahi dari ekonomi kita? Ya, negara memang harus hadir, terutama terhadap isu-isu yang memang ada di orang banyak, karena itu perintah konstitusi. Kita undang-undang kita pasal 33 kan clear dan clean ya, bahwa seluruh sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, tapi tidak sampai berhenti di situ. Ada tambahannya kan, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebetulnya kita sudah punya fondasi yang sangat kuat ya terhadap bagaimana memperlakukan sumber daya alam yang melimpah, dan memang harus diingat salah satu motif investor yang bisa memikat untuk menanam investasinya kan salah satunya adalah sumber kekayaan. Nah, kalau kita tarik atau kita hubungkan dengan moderasi beragama, ya tentu prinsip kepastian hukum, kemudian keamanan, kemudian kenyamanan dalam berinvestasi, ya itu sangat erat sekali. Makanya cara pandang beragama yang moderat itu bisa menjadi stimulus atau pendorong lahirnya stabilitas, termasuk stabilitas ekonomi, sehingga dalam menggerakkan roda perekonomian kita akan lebih bisa optimal lagi. Nah, kan Habib bisa bayangkan kalau negara kita kacau balau kan, berantem antar sesama kelompok misalnya, ya tentu minat investor kan jadi turun, dan inflasi di depan mata. Ya, dan ini salah satunya memang ada kaitannya dengan bagaimana menghadirkan atmosfer beragama yang didukung oleh nilai-nilai moderat tadi. Jadi tidak ekstrim, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya, saya rasa kita sedang menghadapi tantangan baru, yaitu di mana anak muda sekarang sedang menjadi kelompok mayoritas, bonus demografi, dan kita diuji. Apakah anak muda ini bisa melanjutkan warisan founding fathers untuk menjaga Indonesia tetap moderat itu lagi ya? Terima kasih. Kalau itu saya lanjut OTW lagi. Terima kasih. Oke.